Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa FEB UI. Terima kasih yang sudah bergabung di Zoom hari ini. Perkenalkan, nama saya Giral Odi Pangestu sebagai pustakawan PSB yang akan menjadi moderator pada pelatihan hari ini. Pada hari ini akan diadakan penjelasan dan pelatihan terkait salah satu layanan yang disediakan oleh Pusat Sumber Belajar, yaitu terkait akses data CIC. Dan telah hadir bersama kita hari ini sebagai narasumber, yaitu Mas Nabil Satyo Refat dari S1 KKI Fakultas Ekonomi Bisnis yang akan memandu jalannya pelatihan dan penjelasan pada siang hari ini yang bertemakan From Data to Insight, pelatihan CIC Data Manager untuk mendukung riset dan tugas akhir mahasiswa FEB UI. Lalu apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait yang akan diajukan dapat dituliskan melalui kolom chat Zoom atau disampaikan langsung pada sesi tanya jawab nanti. Lalu link absensi akan kami sampaikan di kolom chat pada akhir pelatihan ini. Sebelum dimulai pelatihan hari ini ada sambutan terlebih dahulu dari Kepala Pusat Sumber Belajar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, yaitu Bapak Dindin Syarifuddin. Kepada Bapak Dindin Syarifuddin dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gerard yang menjadi moderator untuk siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya ya untuk pelatihan siang hari ini terkait pelatihan CIC Data Manager, di mana ini merupakan, boleh dibilang ini pertama kali ya PSB melakukan pelatihan terkait akses data CIC. Karena memang padahal CIC ini sudah lama kita langgan ya, sudah lama sekali dilanggan oleh Pusat Sumber Belajar, tapi karena suatu hal kami selalu berusaha untuk meminta pelatihan itu belum bisa diberikan oleh vendor langsung. Jadi kami harus mencari kira-kira siapa nih yang terbiasa untuk menggunakan CIC ini. Nah, kebetulan saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Nabil Satyo Refat ya, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan mungkin akses data, bagaimana untuk menggunakan beberapa feature yang di dalam ada di dalam CIC, dan juga nanti penggunaannya seperti apa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Tapi sebelum kita memulai pelatihan siang hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga. Saya terkait khususnya penggunaan ya, statistik penggunaan CIC yang selama ini sudah dilanggan oleh Pusat Sumber Belajar. Sudah terlihat ya ininya? Sudah. Ya, Pak. Ya, baik. Mungkin saya hanya untuk mengulang kembali ya bagaimana teman-teman seluruh mahasiswa ingin menggunakan data akses yang ada di PDEB, di mana kami sampaikan kembali bahwa Pusat Sumber Belajar kita melanggan ada 3 database yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Yang pertama yaitu akses data terkait LSIG, yaitu Workspace for Student. Kemudian yang kedua adalah Compustat, yaitu Capital IQ dan IQ Pro. Kemudian dan yang ketiga adalah data ekonomi CEIC. Nah, dari masing-masing akses data ini juga berbeda-beda cara mengakses dan juga untuk menggunakannya ya. Nah, ini untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya di websitenya PSB sudah tersedia ya link ataupun user guide terkait dari masing-masing akses data yang sudah kita langgan. Saya sampaikan juga bahwa prosedur terkait akses data, bahwa seluruh akses data yang dilanggan oleh
pusat sumber belajar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu semuanya hanya bisa dan dipergunakan untuk mahasiswa dan dosen FEB. Jadi di luar mahasiswa FEB itu tidak bisa untuk mengakses ataupun menggunakan database yang sudah kita langgan. Nah, ini beberapa prosedur ya. Biasanya teman-teman yang sudah pernah ini mungkin mengetahui ketentuan akses ataupun prosedur untuk menggunakan CIC Data Manager ya. Di mana ini juga menjadi persyaratan untuk bisa menggunakan akses CIC Data Manager secara online. Dan ini juga sebenarnya semuanya sudah ada di website PSB ya. Karena kita hanya mempunyai satu akun, makanya kita membuat beberapa aturan ya sehingga eh, akses data ini bisa dipergunakan dapat bergilir ya seluruh mahasiswa walaupun hanya satu akun ya untuk mengakses. Nah, semuanya untuk bisa mengakses ini tinggal WhatsApp aja nanti ke nomornya PSB, nanti Mas Gerard akan memberikan panduan berikutnya mengisi Google Form ya, mengisi Google Form untuk penggunaan dan juga username dan password yang nanti akan diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan. Nah, ini saya sampaikan juga terkait eh, pemanfaatan akses data CIC ya. Ini di tahun 2025 nih mahasiswa memang sekarang di bukan prioritas apa masih yang terbanyak untuk mengakses data CIC itu ada dari S1 ya di 2025 itu sebanyak 296 akses mahasiswa, kemudian S2, S3 sebanyak 57 dan ASDOS ataupun dosen itu hanya 3. Kemudian di 2026 per bulan Mei itu kita sudah ada penggunaan akses CIC itu sebanyak 184 user ya, 184 user. Kemudian dari jumlah prodi juga memang di sini karena data CIC data manager banyak di bidang ekonomi ya, jadi otomatis di prodi-prodi yang ilmu ekonomi ini paling banyak untuk menggunakan akses data CIC ini, di mana di sini paling banyak adalah di S1 ilmu ekonomi ya. Kemudian yang kedua ada di ilmu ekonomi Islam sama MPKP, kemudian dilanjut KKI dan juga S1 manajemen. Tadi terkait untuk akses data juga bahwa terkait apapun yang terkait dengan pusat sumber belajar, silakan Bapak Ibu teman-teman bisa untuk menghubungi ya nomor layanan PSB apakah melalui email ataupun bisa langsung melalui WhatsApp-nya PSB. Jadi kami berharap dengan adanya pelatihan ini yang insya Allah nanti akan dilakukan secara rutin ya, secara rutin pelatihan CIC ini mampu meningkatkan penggunaan atau jumlah akses terkait database atau data akses CIC ini. Karena bagaimanapun jumlah atau pemakaiannya ini sebagai dasar ya, sebagai dasar bagi PSB untuk kami ajukan kembali ataupun ketika melakukan perpanjangan akses data ini. Makanya kami selalu berusaha untuk menginformasikan untuk meminta mahasiswa silakan untuk mempergunakan semaksimal mungkin segala sumber belajar, sumber referensi, sumber informasi yang sudah disediakan ataupun yang dilanggan oleh PSB sehingga ketika kami melakukan perpanjangan dari database tersebut selalu bisa di-approve oleh pimpinan seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, sambutan atau prolog sebelum pelatihan ini dimulai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya untuk siang hari ini. Sekarang saya silakan memberikan waktu kepada Nabil untuk memulai ataupun untuk memulai untuk pelatihan siang hari ini. Silakan Nabil. Baik, selamat siang teman-teman.
Perkenalkan, saya Nabil Sacorafat, S1 Ilmu Ekonomi FEB UI. Di sini pada siang hari ini saya akan memberikan beberapa training lah soal penggunaan data CIC untuk mengambil data, cleaning data, dan juga analisis data. Saya akan share screen. Sebentar ya guys. Oke, harusnya udah kelihatan. Sudah Oke, terlihat, Mas. kelihatan ya guys. Oke. Eh, Berarti saya akan langsung mulai aja. Title slide-nya ini adalah CIC 101, cara menggunakan database CIC untuk pengambilan data dan analisis data. Background sedikit soal saya. Nama saya tadi udah dikenalin, Nabil Sajor Empat. Ada beberapa experience dan juga saya juga sudah menggunakan CIC lebih dari 2 tahun dan dapat berkontribusi dalam menggunakan CIC untuk menerbitkan beberapa paper untuk IISSF dan juga Jurnal Kebijakan Ekonominya FEB JKE. Kemudian kita masuk ke CIC. Nah, apa itu CIC? Nah, CIC ini adalah Bank Data Ekonomi Global untuk kalian bisa mengambil jutaan angka-angka, data-data makro, dan juga data-data industri. Nah, ini mirip seperti misalnya websitenya BPS atau Sakernas, gitu kan, tapi dalam skala global. Dari data-data semua negara itu dikumpulin semua di satu database besar. Jadi intinya CIC itu gitulah ya. Dia diakses lewat web insights.cicdata.com. Kemudian kalian bisa nyari data di sana, kalian bisa analisis data di sana, olah data di sana langsung dan kalian bisa ekspor datanya dalam bentuk CSV atau Excel. Nah, untuk skala CIC sendiri, dia itu memiliki 17,9 juta seri data, 200 plus negara, dan dia itu uniknya tidak cuma tersegmentasi secara region nasional, tapi juga bisa data-data spesifik provinsi dan juga kabupaten. Jadi dia sangat-sangat customizable, guys. Nah, untuk cakupan datanya, nanti kita bisa explore sendiri, tapi ini banyak banget dari makro itu semua PDB, inflasi, neraca pembayaran, moneter, perdagangan tuh ada semua. Untuk industri dia ada puluhan sektor, lebih dari 15 harusnya. Kemudian dia juga ada Nowcast, kemudian data e-commerce, dan data-data lainnya. Nah, kenapa kita pakai CIC? Ini itu kalau misalnya kalian skripsi atau misalnya lagi mau riset atau untuk lomba, untuk kerjaan apapun itu, uh, biasanya data-data proprietary itu di apa ya ada paywallnya antara kalian harus subscribe ke inilah atau subscribe ke itulah susah untuk dicari gitu. Scraping datanya sangat-sangat susah. Nah, tapi CIC ini udah diberikan oleh PSB FEB UI untuk bisa mengumpulkan semua data-data yang seharusnya kita bayar untuk akses, tapi dia itu semuanya sudah ada di CIC, jadi kita bisa ambil data untuk riset jauh lebih gampang. Dan selain itu dia juga sangat-sangat useful, dia bisa bikin jadi grafik, dia bisa transform data-datanya bisa langsung di cleaning di sana juga. Nah, untuk mengakses CIC, seperti yang tadi sudah dipaparkan di awal, ada 3 step simple. Pertama, hubungi nomor PSB FEB UI yang tertera di depan, kemudian isi Google Form yang diberikan. Biasanya itu cuma jurusan apa, namanya apa, NPM-nya apa. Kemudian gunakan dalam waktu 1 jam, terus jangan lupa logout. Nah, kalau misalnya, biasanya kalau kalian mencoba untuk login ke CIC, tapi lagi ada yang pakai, biasanya itu kalian akan ngantri sistemnya, queuing system. Jadi misalnya antrian ketiga berarti baru bisa dapat 3 jam kemudian gitu. Nah, untuk waktunya juga itu strictly hanya cuma bisa 1 jam. Jadi datanya harus sudah diambil dalam waktu 1 jam. Oke, kita berarti langsung coba aja masuk ke CIC, guys. Jadi CIC itu bentukannya kayak gini. Jadi ini display CIC bagi kalian yang belum pernah buka CIC sebelumnya. Kalian bakal masuk di sini dan dia ada banyak sekali data. Ini kita bisa lihat di kanan atas, itu ada 29 juta data yang bisa kita akses. Dan
untuk mencari datanya itu kadang-kadang agak overwhelming. Jadi di sini aku akan bantu untuk bagaimana caranya kita bisa mencari data lebih gampang di CIC. Oke, the first thing you need to know, hal pertama yang kita harus tahu adalah di bagian kiri atas ini yang paling penting, yang tombol putih ini. Ini adalah untuk selecting region-nya, untuk ngefilter lokasi-lokasi data yang kita mau. Contoh di sini kita mau Indonesia. Berarti kita tinggal search, ada di kanan sini Indonesia, terus kita pencet yang nasional, terus ini udah dapat Indonesia gitu kan. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat di kanan ini, di tengah sama di kiri, ini ada segmentasi lebih lanjutnya. Ada by island, ya, Jawa, ada Jawa, Kalimantan, Maluku, kemudian by province, kemudian by regency atau municipality. Jadi ini sangat-sangat customizable. Nah, biasanya kalau misalnya kalian ngelakuin riset data cuma regionnya spesifik, jadi censored data, jadi datanya kalian sensor cuma untuk satu region doang, mungkin kalian bisa misalnya mau untuk Jawa doang, berarti kita select Jawanya doang gitu kan. Ini berarti kita select all yang di sini. Nah, berarti ini sudah hanya Jawa doang datanya. Kalau misalnya kalian mau riset, kalian pencet X yang di sini. Nah, itu bakal ngeriset semuanya. Oke, untuk sekarang kita coba Indonesia as a whole. Kita ambil semua data Indonesia, kemudian kita pencet apply filter. Nah, sekarang dia akan ngeliatin semua data-data yang ada di Indonesia. Nah, disclaimer guys, CIC ini datanya lebih dari 29 juta. Datanya banyak banget, dan dia ada beda-beda subscription. Nah, jadi ada beberapa data yang memang nanti dia warna abu-abu. Nah, yang warna abu-abu ini kalian nggak akan bisa klik karena not part of the subscription. Jadi, kalau misalnya yang bisa kalian download, itu cuma yang dia warna hitam kayak gini bentukannya. Nanti ada yang warna teksnya abu-abu, ini artinya kalian nggak bisa download. Oke, next. Oke, sekarang kita udah masuk regionnya, saat kita ke Indonesia. Di atas ini ada search bar. Ini ya udah search bar biasa gitu kan. Misalnya kita mau cari data inflasi gitu. Dia bisa multi language ya guys. Jadi kalau kalian mau pakai bahasa Indonesia juga bisa, tapi biasanya kalau gua langsung bahasa Inggris masukinnya. Nah, di sini bisa kalian tulis misalnya inflation gitu. Nanti dia bisa keluar nih semua data soal inflasi. Tapi ini dia itu suka bisa dibilang random ya, dimana kayak ini itu tidak begitu terstruktur, dia random banget. Dan ini banyak, dimana kalian bisa lihat di sini ada di bawah, bagian bawah sini, kalian bisa choose datanya tuh bisa mau keluar berapa banyak. Di sini kita pakai yang 30, tapi bisa diubah ke 100 misalnya, biar scrollingnya lebih gampang. Bisa 100 tuh. Kemudian kalian bisa next page, pencet ini aja. Nah, seperti yang kalian lihat, ini datanya untuk inflasi doang ada banyak banget, ada 10 halaman. Tuh, ada wholesale price index, consumer price index, CPI, banyak banget lah datanya. Nah, gimana caranya kita bisa read the data? Pertama kita jelasin itu dulu sebelum gimana caranya sortirnya lebih bagus. Oke, untuk cara baca data, di sini kalian bisa lihat kiri ini ya, kelihatan negara, tengah itu tipe datanya, terus di sini ada tag-nya nih. Ini apa nih? Ada K, X, dan PIT. Itu adalah yang namanya teksnya. Jadi dia itu ada kayak data ESG, itu bakal ada tulisan ESG di sini, terus ada data X, yaitu data headline, dan ada data K. Di sini kalian bisa lihat, seingat saya, kalau kita pencet, itu ada di, sebentar ya guys. Bukan di sini. Nah, ini source. Nah, ini di kiri. Nah, ini teksnya. Kalian kalau lupa, kalian bisa baca di sini. K itu headline, Q itu key series, X itu comparables, dan F itu forecast, dan banyak lagi ada di sini. Biasanya kalau data-data headline, itu data-data kayak unemployment, inflation yang dari BPS tiap bulan keluar gitu kan. Key series ini data-data yang penting untuk sebuah makro negara. Comparables inilah data-data yang
source-nya itu ada di dia international source di mana dia bisa di-compare untuk multiple negara. Contoh misalnya data-data IMF itu dia masuknya comparables karena IMF itu data Indonesia IMF itu bisa kita compare dengan data IMF yang ada di misalnya Malaysia karena dia satu institusi yang sama jadi cara pengambilan datanya sama gitu. Jadi itulah arti comparable. Kalau forecast itu udah clear alternatif data dan juga ada ESG ini kalau misalnya mau cari-cari data ESG kalian pencet. Dan banyak lainnya guys. Ini filternya banyak banget, customizable-nya, setting-settingnya juga banyak banget. Kita coba untuk simplify lah untuk kalian hari ini. Oke, balik lagi ini teksnya. Di kanan ini kalian bisa lihat value datanya, ya. Consumer Price Index base year 2010, berarti dalam 26 tahun udah naik 81,37% gitu kan dengan base year 2010. Kemudian ini yang paling penting berikutnya, yang kolom ini itu adalah apa namanya time-nya lah. Time-nya itu apakah datanya monthly, diambil datanya annual atau daily gitu kan. Ini penting banget. Nanti akan aku kasih tahu kenapa, tapi tips pertama untuk pakai CIC, number one rule adalah kalian kalau ambil datanya per time series yang sama. Jadi kalau ambil data monthly semua dulu, jangan ambil yang annual. Nanti akan aku jelasin kenapa kalau kalian gabung ini monthly sama annual bareng, itu cleaningnya akan lebih susah. Nah, berikutnya ini ada data, ini kayak dia updated-nya last kapan, dan yang paling kanan terakhir ini source datanya dari mana. Ini kan dia comparable ya, kalian bisa lihat di huruf K tadi ini comparable, huruf X ini comparable, karena dia dari IMF dan juga CIC, dan juga World Bank. Tapi kalau dia dari organisasi yang lokal doang, domestik gitu kan, itu nggak akan ada, kalian nggak akan bisa compare sama negara lain. Nah, biasanya kalau misalnya lagi ngambil data yang untuk kalian ngambil data, mau compare panel data yang regionalnya banyak gitu kan, banyak negara, data yang diambil kemungkinan besar harus yang ada tag comparable saya, yaitu yang X. Oke, jadi kalau untuk ngambil data, kalian tinggal pencet datanya. 1, 2, sorry, bentar. 1, 2, 3 gitu kan. Nah, kalau kalian mau ambil data banyak, caranya adalah kalian pencet datanya, terus kalian pencet shift, habis itu kalian pergi ke data ujungnya, terus kalian pencet. Nah, dia bisa langsung ambil data banyak. Kalian bisa lihat di atas kanan, seberapa banyak data yang selected right now gitu. Nih, kalian bisa pencet, kemudian kalian bisa lihat semua data-datanya. Terus di sini ada huruf X, kalau kalian mau clear the data, kalian pencet X. Dah, clear all the selection. Nah, di sini lu bisa pencet nama datanya, nanti dia bakal keluar pop-up ini, yaitu data-data, yaitu spesifikasi data yang data ini gitu. Dari bisa dilihat di sini last update time, region name gitu kan, unitnya apa, bahkan source, bahkan sampai ke observationnya, n-nya ada berapa gitu kan. Kalian tinggal pencet di sini, kalau kalian pencet juga dia nanti buka pop-up ini. Ini dia bisa ngegrafikin sendiri gitu datanya. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa ubah-ubah. Kalau misalnya kalian lagi mau browsing datanya dulu, kalian bisa lihat datanya bentukannya kayak gimana. Apakah datanya suitable kah untuk analisis riset kalian, untuk dimasukin ke dataset kalian, atau apakah misalnya standard deviation-nya, variation-nya itu terlalu tinggi dan sebagainya. Ini bisa dilihat semua di sini. Nah, di sini kalian bisa download untuk grafiknya. Kalau kalian grafik dan juga Excel-nya, kalau kalian pencet nanti dia bisa download langsung gitu. Nah, nanti kita bakal ke sana, tapi sekarang kita ekspor pop-up ini dulu. Di sini, kalau kita lihat ada chart, data, statistik, analysis. Chart ini udah dijelasin tadi. Nah, kalau data, kalian bisa cek datanya tuh bentukannya kayak gimana. Nah, something very interesting about CIC adalah kalian itu bisa ubah-ubah datanya langsung di sini, gitu. Ini jarang dipakai, saya pun jarang makainya, cuman it's useful nonetheless, di mana kalian bisa pencet di kanan ini ada functions ya. Function ini adalah gimana cara kalian bisa ubah-ubah data ini. Contoh,
ini kan dia monthly ya guys. Kalian bisa ubah ini jadi misalnya yearly, di mana kalian bisa eh, ada beberapa cara. Bisa lewat sum-nya, bisa lewat average, dia banyak banget lah untuk fungsi-fungsi gitu kan. Kalian mau ubah, kalian tinggal pencet average. Nah, dia bakal berubah tuh dari tadi bulanan, dia berubah jadi tahunan. Nah, untuk function ini banyak banget. Kalau kalian buka di yang favorite, nanti dia bisa ngeluarin yang kayak gini. Terus kalian pencet all functions. Nah, kalian ini functionnya banyak banget di sini. Nggak bisa kita jelasin satu-satu. Dan aku juga bisa nggak pakai ini guys. Dia bisa nih lihat bisa Arima langsung di sini, VAR langsung di sini gitu kan. Jadi data analisisnya sebenarnya kalau bisa langsung di sini. Cuman aku lebih suka untuk analisis sendiri di Stata atau Art Studio gitu. Jadi aku jarang pakai functions yang ini. Cuman kalau kalian mau cepat gitu kan, untuk lihat aja mungkin datanya itu bisa di sini. Kalau misalnya untuk smoothing juga bisa, cuman eh, lebih enak kalau di Stata lah. Jadi kalian eh, tinggal customize setting di kanan ini, terus nanti kalian tinggal insert function, terus tinggal apply. Tapi kita nggak bakal apply dulu di sini. Tapi kalau kalian mau mencoba-coba nanti tuh keep in mind aja ada eh, fitur functions ini. Nah, kemudian ini statisticsnya, ini distributionnya, kemudian eh, ada juga descriptive statisticsnya dari observation, min, max, min, median, sum, kurtosis, skewness, dan sebagainya gitu kan. Dan ini releasesnya, dia keluar pada tahun kapan aja, dia update-nya tuh pada tahun apa aja gitu kan. Kemudian ke depannya expected releasesnya tuh bulan apa aja, tanggal apa aja gitu. Karena ini inflasi berarti per bulan kan. Jadi ini expected data releasesnya untuk sampai 2027 nanti. Oke, jadi eh, itu pop up untuk kalian ngecek data. Tapi kalau kalian mau coba ambil data secara cepat karena waktunya cuma sejam, sekarang kita latihan gimana caranya untuk eh, nge-sorting datanya biar enak gitu. Contoh, coba kita masuk sekarang ke unemployment data ya. Kita mau ambil unemployment untuk di Indonesia misalnya. Kita tulis unemployment. Nah, ini kan keluar banyak banget ya. Ini belum ke setting untuk Indonesia. Kita setting ulang. Unemployment. Oh ya, ini another key tip ya guys. Ini agak kadang-kadang agak confusing. Kalian kalau misalnya ada sesuatu di search bar, kemudian kalian pencet region, kadang-kadang regionnya tuh nggak keluar. Kenapa? Biasanya karena datanya itu tidak ada untuk region itu. Jadi, for example ya, ini kan ada unemployment ya. Kita ubah deh jadi data yang sangat sangat spesifik. Misalnya penjualan ikan, jangan itu gampang, itu pasti ada. Apa yang nggak ada ya? Eh, Mungkin data nuklir deh. Nuklir ini kan banyak banget ya, kita mau ubah ke Indonesia only. Nah, coba Indonesia. Nah, sekarang Indonesia not found kan? Kenapa? Karena bukan karena Indonesia nggak ada datanya di sini, tapi karena kita ada nuklir di search bar ini. Jadi sebelum kalian mau pindah ke region, aku biasanya ilangin dulu yang ada di search barnya, baru aku pilih ke regionnya lagi. Nggak tahu kenapa CIC kayak gitu, tapi dia harus di-clear dulu. Nah, sekarang Indonesia udah ada, kita apply, baru kita eh, balik lagi ke unemployment tadi. Oke, ini data unemployment. Banyak banget kan? Nah, ini data yang bisa dipakai cuma 5 pertama. Kenapa? Karena yang ini ada tulisan DC. DC ini artinya discontinued. Artinya datanya udah tidak update lagi dan terakhir update-nya itu 2021 bisa lihat di sini. Jadi kita nggak bisa eh, apa namanya menggunakan data ini. Nah, gimana caranya kita bisa sorting biar lebih enak? Nah, sortingnya tuh pakai yang di atas. Ada 5 fitur ini. Contoh yang pertama, dari frekuensi. Kalian kalau cuma mau monthly, ya udah pakai monthly aja. Kalau misalnya quarterly, bisa juga di sini, dan sebagainya. Nah, untuk yang paling pertama, statusnya jangan pencet yang discontinued, pencet yang aktif doang, terus kita apply filter. Nah, ini udah ngefilter cuma data-data yang aktif, yang bisa kita ambil, yang paling update, gitu kan. Nah, misalnya kalian mau pindah ke quarterly doang. Nah, ini data-data unemployment quarterly di Indonesia yang paling update. Berarti
misalnya aku mau ambil 55-nya, sorry 66-nya, terus nanti kita bakal cleaning di Excel-nya sendiri lah ya misalnya. Berarti aku akan pencet data ini, shift klik, kemudian ke bawah sini, ambil semua, terus akan klik kanan, terus pencet download. Bisa gini, atau kalian bisa ke atas sini, terus kalian bisa pencet ini, download. Nah, dia bakal keluarin download di sini. Di mana kalian bisa buka, terus dia bakal bentukannya kayak gini. Nah, ini datanya sangat-sangat tidak enak untuk di-clean dan juga dibaca. Nah, gimana caranya kita bisa bikin data-data ini lebih enak untuk dibaca? Oke, kita ulang ya. Nah, pertama, tadi dia bentukannya rows kan. Kita harus edit biar dia bentukannya nggak rows. Gitu. Sebentar. Caranya itu, gimana ya? Di sini. Oh, sekarang udah update guys. Dulu kalian bisa apa namanya ngelihat setting downloadnya dulu sebelum kalian pencet download, terus dia bisa kalian ubah. Cuma sekarang dia jadi otomatis ngedownload. Ini kalian, bukan? Oke, udah hilang ininya settingnya, udah dia update. Dia baru-barusan ini update guys, karena dulu logonya ungu, sekarang dia ganti logo dan ganti UI UX juga. Oke, tapi ini cara kalian untuk nanti ngedownload datanya. Nah, kemudian kalau misalnya ini dia suka, ini kalian susah kan untuk unselect datanya karena tiba-tiba dia hilang. Kalian tinggal pencet yang X di atas sini. Oke, now it's gone. Terus gue akan clear lagi. Jadi balik lagi, kalian bisa pakai yang di atas sini untuk nge-customize cara kalian ngefilter datanya. Oke, jadi itu cara kalian ngesortir. Nah, another tips and tricks kalau misalnya kalian mau ngesortir, misalnya kita ambil data ASEAN deh, G20 gitu ya. Di sini kalian bisa lihat ke sini, pencet all, terus di bawah sini kalian bisa langsung ambil data-data yang by economic group atau by region. Misalnya kita mau coba G20. Di mana ya bisa ada G20? Tunggu guys. Atau, nah ini G20, Group of 20. Kita ambil, dia bakal otomatis nge-select data-data negara-negara yang hanya ada di G20. Kita apply filter, dia bakal sekarang langsung sorry, ini harus kita select all dulu. Udah select all, dia bakal langsung nge-select ini semua data-data yang ada di G20. Misalnya kita mau masukin unemployment untuk G20, kita mau nge-compare panel data untuk 20 negara G20 untuk tingkat unemployment-nya. Berarti kita akan searching unemployment. Nah, ini dia random kan guys, dia random, kemudian susah untuk di nyari-nyarinya susah. Jadi cara paling gampang adalah gini. Pertama, frekuensinya kita ambil quarterly saja. Oke, kita apply filter. Source-nya kita akan ambil satu saja, yang mana ya? IMF. Jadi ini comparable. IMF itu kan satu source of institution ya. Jadi dia semuanya IMF. Kemudian kita bakal ambil yang aktif doang. Dan kemudian kita akan ambil di kanan sini. Kalian bisa pencet sort by. Kita akan ambil by region. Nah, jadi sekarang ini sudah by satu negara gitu. Dari sini kita bisa pencet. Misalnya kalian mau unemployment rate untuk Argentina gitu ya. Nah, saya ambil yang urbannya. Kemudian kita bisa pindah. Ini kalau dia agak manual guys. Dia belum ada AI buat ngambilin datanya. Tapi jadi dia agak manual. Nah, kalian harus pindah-pindah satu-satu, terus kalian harus cari lagi yang di Australia apa, terus kalian bisa pencet nih misalnya employment total gitu kan. Terus habis itu pindah lagi, kita cari data berikutnya, kemudian kita ambil lagi.
Jadi intinya kayak gitu. Untuk ngambil data, it's quite apa ya? Kalau datanya banyak, mungkin kalian harus beberapa ronde ya. Jadi kalian kalau udah habis sejam, mungkin kalian save dulu aja, terus kalian tukeran sama orang. Mungkin besok harinya atau sore harinya kalian bisa coba ke PSB lagi, kemudian lanjutin data yang kalian belum selesai ambil. Karena datanya itu untuk ngambilnya agak manual, jadi harus banyak. Karena datanya tuh sangat-sangat apa ya, namanya itu sangat-sangat spesifik gitu. Jadi pertama caranya gitu. Oke, sebelum kita ke final tips and tricks gimana caranya untuk ambil data cepat, aku bakal jelasin soal 4 yang atas ini. 4 yang atas ini. Ini yang paling penting. Ini series ya guys, di mana datanya itu satu-satu. Kalian bisa ambil datanya satu-satu dan ini by single data. Maksudnya single data tuh a single type of data gitu kan. A single time series data atau panel data. Nah, kalian tuh bisa pindah ke databases. Databases ini adalah untuk melihat sources of data by regions atau by sources ya. Biasanya aku nggak sering pakai databases, tapi di sini kalian bisa lihat datanya tuh by category. Misalnya di Indonesia ada national account, production, bla 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 gitu kan. Ini kalau misalnya mau datanya banyak tanpa kalian harus satu-satu, itu cara cepatnya lewat sini gitu. Di mana kalian bisa lihat nih, contoh kita ke production ya. Production kita mau ambil Industrial Production Index gitu, yang quarterly. Kita tinggal pencet yang plus. Nah, kita bisa lihat ini data-datanya apa aja. Nah, data-data ini semua daripada kita harus ambil satu-satu, dia udah dipaketin ke satu tabel, yaitu tabel ID.B yang ini. Kita tinggal pencet ini, terus kita tinggal download. Langsung dia ke select 26, kita tinggal download gitu. Nah, by the way, ini tadi data 2 ini belum gua unselect kan. Kalau kalian pengen unselect-nya satu-satu, kalian tinggal pencet ini tadi yang di atas, terus kalian pencet X di sini. 1, 2. Oke. Jadi ini datanya udah banyak banget, tapi dia dikategorisasiin jadi satu. Dimana kalian tinggal pencet download nanti, terus dia bakal ngedownload data seriesnya, dan dia bakal, kalian bisa lihat di sini, datanya ada di sini, semua tuh. Ini jauh lebih clean gitu kan. Kalau dalam bentuk dataset biasanya dia udah di clean sama orang CIC-nya. Jadi time frame datanya tuh udah sama semua gitu. Jadi ini kalian bisa lihat bentukan data CIC itu bakal kayak gini. Biru ini artinya forecasted. Jadi ini bukan real data. Real data itu cuma warna hitam. Ini cara baca CIC ya guys. Di kanan sini kalian bisa lihat ini datanya apa aja, regionnya, frekuensinya, unitnya, source-nya, statusnya, seriesnya, dan sebagainya bisa lihat di sini. Nah, dia mulai datanya berarti dari sini, gitu. Jadi kalian bisa clean ini, terus ekspor ini ke Stata ataupun ke RStudio by CSV gitu. Nanti bisa baca sendiri, terus nanti kalian tinggal clean sendiri. Oke, jadi untuk dataset, databases gitu ya guys. Nah, dataset ini dia mirip dengan database, tapi dia langsung memperlihatkan tabel-tabelnya. For example, kita masuk ke Indonesia lagi ya. Indonesia, kita apply filter, select dulu apply filter, udah di Indonesia. Nah, kalian lihat di sini. Ini semua tabel-tabel yang ada di Indonesia. Nah, kita mungkin mau cari mungkin energi ya. Biasanya energi itu punya data sendiri. Nah, nih. Indonesia kalau kalian mau menganalisis electricity supply, itu data setnya udah ada di sini. Kalian tinggal pencet gitu. Isi datanya apa? Isi data setnya apa aja? Kalian pencet plus, nah kelihatan nih. Ini data setnya. Kalau kita lihat semuanya ini time frame-nya sama, annual dan semuanya updated gitu. Jadi lebih enak lah. Kalau kalian mau nggak harus satu-satu lihat seriesnya. Nanti kalian tinggal pencet, terus kalian tinggal download. Oke, that's all for sorting ya guys.
sortingnya sebenarnya nggak ribet-ribet amat. Kalian tinggal main di 4 sini, 5 atas sini, sama 1 di sini. Itu untuk fitur-fitur sorting. Satu lagi yang untuk perlu banget dicatat kalau untuk ngambil data, aku kan udah cukup banyak ya trial and error sama CIC ini. Make sure kalian ambil datanya itu dalam bentuk batches, di mana batches itu maksudnya kayak jangan semuanya dalam satu kali tembak gitu. Jadi ambil datanya mungkin kalian bagi jadi 3. Kenapa? Karena biasanya kalau datanya kebanyakan, di atas 500 series lah ya, di atas 500 set of data, itu, ini annual ya guys, data annual, itu kalian bakal downloadnya lama banget, atau dia suka ngebug. Jadi biasanya my rule of thumb adalah kita ambilnya data annual, kalau datanya annual, itu maksimal 500 series per batch. Nanti kalau misalnya udah ambil 500, kalian butuh 1000 misalnya, ambil 500, unselect semua, terus select sisanya, ambil lagi 500. Jangan ambil terlalu banyak. Ntar takutnya ngebug. Karena kalau kebanyakan datanya, dia susah untuk kasih ke kalian. Karena banyak banget kan. Nah, yang kedua adalah time frame-nya harus sama. Kenapa? Karena kalau time frame-nya beda, nih contoh ya, kita ambil yang annual, kemudian kita cari data yang daily. Misalnya, apa ya, uncertainty itu seingat aku kita di update-nya daily. Monthly, bukan. Oh ya, tadi ini contoh bagus. Uncertainty ini. Uncertainty ada data kan? World Uncertainty Index Indonesia. Cuman kalian bisa lihat ini warnanya abu-abu. Artinya tidak termasuk subscription yang ada untuk PSB. Nanti dia bakal keluarin ini. Artinya data ini itu nggak bisa kita pakai. Gitu aja sih. Nah, kita coba sekarang cari data daily ya, apapun. Kita ambil daily, ya. Kita apply filter. Nah, di sini kalian mungkin ambil, for example, ambil monetary operation data. Oke, kita ada 2 data nih, satu annual, satu daily. Kita download. Nanti bentukannya tuh bakal kayak gini. Nah, oh ya, untuk data daily maksimal 30 atau 50 guys, jangan 500 karena data daily nanti time frame data poinnya jauh lebih banyak kan. Jadi dia lebih berat. Itu nggak boleh banyak-banyak. Nah, oke. Kita lihat di sini. Ininya di clean dulu deh. Oke, ini data daily dan juga data annual yang kita gabungin. Kelihatan kan kenapa cleaningnya agak ribet gitu. Karena dia time frame yang dia set itu per hari, cuman data tahunannya itu dia paksa untuk masuk time frame yang sama gitu. Jadi nih contoh. Nah ini datanya nggak jelas gitu, cleaningnya jadi susah. Kenapa? Karena dia itu 2 time frame berbeda. Jadi kalau dia 2 time frame berbeda, jangan digabung. Kalian harus coba dipisah aja gitu. Kalau kalian pisah, dia akan jauh lebih clean lah. Nih, coba kita pisah ya. Kalau kita pisah, datanya bakal jauh lebih enak untuk di clean ataupun dianalisis. Nah, kalau dia kayak gini, dia jauh lebih enak gitu. Cuma ini kenapa datanya kosong? Gua kurang tahu kenapa, tapi datanya kosong. Mungkin kita nggak pakai monetary operation deh, kita pakai currency in circulation kali ya guys. Nih, gue mau cek dulu nih datanya ada semua atau enggak. Dia mulai dari 2011. Oke, kalau ini bisa. Nah, jadi keep in mind datanya itu time frame-nya tuh dia coba untuk dia gabungin. Jadi for example kalau misalnya kalian punya 2 data pertama itu mulai 2010, data kedua mulai 2015 gitu. Dia bakal tampilin dari 2010 dulu, baru sampai sekarang. Terus di data 2010 sampai 2015, data yang nggak ada datanya itu bakal dikosongin. Tapi intinya dia bakal gabungin gitu. Nggak dia separate per kolom gitu. Jadi memang kalau kalian pernah coba pakai Refinitiv itu juga salah satu infrastruktur yang diberikan oleh PSB. Itu ada di PSB lantai 1, Refinitiv di tempat yang ada laptop komputer-komputer putih. Itu juga ada untuk ngambil data makro.
Tapi data makronya jauh lebih lebih clean dan lebih sedikit dibanding yang ini. Cuman dia itu jauh lebih gampang karena kalau kalian download Excel-nya dia itu dalam bentuk kolom. Jadi per data tuh punya time-nya sendiri, punya datanya sendiri. Tapi kalau yang ini, time-nya tuh dia gabungin semua data. Jadi stresnya sedikit di sana kalau pakai CIC. Cuma harusnya kalau pakai Stata atau R itu bisa kalian clean dengan cukup gampang. Nah, nah ini contohnya. Ini salah satu yang aneh kalau pakai CIC itu. Dia itu datanya cuma sekali seminggu. Cuman time series-nya tuh banyak banget gitu. Jadi kayak kalian agak ribet untuk scrolling ke kanannya. Jadi harus delete satu-satu gitu kan. Nah, ini harus pakai antara Stata, R, atau kalian mau pakai di Excel, Excel makro juga bisa biar ini otomatis ngedelete kolomnya biar gampang gitu. Tapi intinya CIC itu cleaningnya agak lebih ribet dibanding data-data lainnya. Oke, jadi itu untuk sorting CIC dan juga series dataset dan databases gitu. Nah, kemudian di sini kalian juga bisa impor data sendiri gitu ya. Cuman saya jarang main-main dengan hal ini gitu kan karena ini akun bersama juga jadi aku nggak masukin data aku sendiri ke dalam CIC, tapi kalian bisa import data set kalian sendiri ke CIC gitu. Jadi kalian bisa pakai fitur-fitur CIC yang tadi yang function buat cleaning data otomatis dan sebagainya atau ARIMA otomatis itu bisa kalian pakai dengan cara nge-import data kalian sendiri gitu. Dengan cara import. Di atas kanannya ada tulisan import, kalian bisa import gitu kan. Ada di sini bisa kalian baca mekanismenya gimana. Tapi kita nggak akan masuk terlalu dalam ke situ karena kurang useful. Nah, berikutnya yang paling oke adalah step analysis. Ini salah satu yang seru lah kalau misalnya kalian mau baca-baca soal data. Ini dibikin sama CIC-nya sendiri, sama orang-orang yang kerja di CIC. Tapi intinya dia bisa ngasih ke kalian a set of data dan juga analisis data yang sudah mereka lakukan gitu. For example, yang paling favorit aku suka baca itu Gold. Gold itu kalau kita matiin yang Gold itu banyak banget analisis datanya. Gold shipments, distort US trade, and GDP nowcast. Nah, ini contoh. Kita bisa open gitu kan. Kalian bisa lihat datanya tuh apa aja. Jadi chart-chartnya itu, data-datanya itu untuk kalian misalnya mau bikin laporan atau mau misalnya lihat tentang emas lah ya in general, itu kalian bisa langsung lihat analisis orang CIC-nya sendiri. Di mana ini customizable. Pertama, kalian bisa hover on the data to look at the data itself. Kalian bisa set the time frame-nya sesuai yang kalian mau gitu kan, ini setahun, 5 tahun. Kemudian kalian bisa lihat di bawah sini each data itu warnanya apa aja. And you can even hide the data. Di mana kalian mencet ini, you can hide the data. Di mana nanti misalnya satu doang gitu kan. Atau bahkan you only want to see ekspornya doang, ekspor emas. Dah bisa gitu kan. Nah, di sini tapi kalian bisa lihat seriesnya juga. Jadi data-data yang dipakai ini semuanya data-data yang ada di CIC. Jadi kalian bisa download dalam bentuk CSV. Ini aku riset dulu ya, sebentar. Ini dev reset, oke. Terus ini kalian ada bar untuk nge-set data perpindahan datanya tuh. Jadi bisa kalian set otomatis. Terus habis itu kalian bisa download di sini. Kalau kita download, dia bakal keluarin dalam bentuk PNG gitu. Ada beberapa yang kalian bisa download dalam bentuk series, ada beberapa yang kalian nggak bisa download dalam bentuk series. Yang ini kalian tidak bisa download sebagai series kayaknya. Coba. Ini sama ini kita download. Oh, yang ini bisa guys. Tapi dalam bentuk PDF. Jadi ada beberapa yang dia tuh memang nggak mau dikasih dalam bentuk Excel ya. Jadi nggak bisa. Karena datanya kita nggak punya akses. Tapi dia bisa dalam bentuk PDF gitu. Dimana dia bentukannya nanti kayak gini. Gitu. Cuma dia nggak akan kasih tabel Excel-nya. Jadi kalian nggak bisa main-main di sana. Cuman untuk analisis cepat, kalian bisa cek-cek aja di sini, mana tahu
topik yang kalian mau riset atau em, apa namanya substance-nya udah ada yang pernah cover gitu. Jadi biasanya it's always worth to take a look lah untuk sini. Misalnya kita mau cari AI deh yang lagi hot sekarang. AI ini juga ada banyak nih soal di sini, AI driven semiconductor supercycle accelerates gitu kan. Oh, gimana caranya kita bisa lihat yang mana yang download, mana yang view only tuh? Kalau kalian lihat di sini ada tulisannya view only. Jadi kalian nggak bisa download seriesnya. Nah, di sini eh, kita lihat. Nah, kalian bisa scroll ke bawah gitu. Ini ada banyak gitu kan data-datanya. Terus kalian bisa customize satu-satu. Sayangnya memang lagi nggak bisa di-download ya. Jadi eh, jadi bentukannya bakal kayak gitu. Oke, jadi itu untuk analisis ya guys. Em, untuk di kanan ini itu kalau kalian mau customize data-data kalian, cuman karena ini akun bersama, aku jarang pakai fitur ini. Tapi intinya kalian bisa bikin-bikin chart-chart sendiri juga di sini. Bikin folder baru, ngeset data-datanya. Cuman kayak, again, shared accounts. Jadi kayak aku nggak berani terlalu personalize lah di sini. Oke, jadi intinya itu eh, untuk CEIC, eh, simpelnya. Ada yang mau Q&A dulu sebelum kita masuk ke tips and trick terakhir, gimana caranya kalian bisa ambil data otomatis tanpa harus manual. Ya, mungkin boleh Pak Antoni. Terima kasih Mas Nabil. Ini pertanyaannya terkait ini sih. Yang pertama itu jam berapa sih kita paling cepatnya bisa order gitu? Dan jam berapa paling lamanya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan bisa jadi kita belum punya eh, apa ya gitu, ide untuk menulis apa gitu kan. Sehingga kita meminta untuk masuk hanya untuk explore dulu gitu. Hmm, Jadi jadi itu kan nanti apakah harus ditanya dulu, harus ada dulu idenya mau nulis apa baru bisa masuk atau kita bisa langsung pokoknya dikasih aja gitu 1 jam gitu. Kasih. Oke, terima kasih Mas Antoni. Untuk pertanyaan pertama, mungkin Pak Dindin lebih pas ya Ya, untuk menjawab ini. baik, Mas Antoni, untuk akses CIC data itu disesuaikan dengan jam layanannya PSB ya. Jadi dari mulai hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam maksimal, dan juga di hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi untuk akses data CIC itu disesuaikan dengan jam layanannya PSB. Seperti itu Mas Antoni. Kalau misalkan hanya untuk explore atau browsing, silakan aja. Kita tidak membatasi tujuan apa keperluan dari masing-masing mahasiswa ya. Silakan saja. Jadi tidak harus langsung punya ide dulu, nanti baru pakai atau mau hanya sebatas untuk mencoba untuk melihat fitur-fitur ataupun apa feel-feel yang ada di CIC, silakan saja. Kita tidak membatasinya. Terima kasih Mas. Ada pertanyaan lagi, kawan-kawan? Baik, silakan Pak Heru, Mas Heru, pertanyaannya. Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin ini saya tanyakan ke Pak Dindin ya, terkait tadi kan aksesnya itu berdasarkan layanan PSB. Ada batasan nggak ya Pak untuk berapa kali kita bisa akses dalam 1 minggu, 1 bulan, atau 1 hari, atau memang tergantung eh, apa ya, tergantung kita mengajukannya dan langsung masuk antrian. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait apa? Terkait
ekspor tadi kan diizinkan ya. Eh, mungkin yang pertama aja dulu deh Pak. Ya, saya pertanyaan pertama dulu. Terima kasih. Ya, baik Mas Heru. Jadi untuk seluruh mahasiswa yang akan mengakses data, khususnya CIC, itu tidak ada batasan ya. Mau mau terus-terusan atau sehari, mau sampai 10 kali, mau 5 kali, tidak ada batasan. Selama CIC itu memang available, tidak dalam arti pemakaiannya berurut apa mengantri gitu ya. Selama CIC-nya kosong, tidak dalam antrian, silakan untuk bisa dipergunakan, tapi tetap dengan batasan waktu per 1 jam. Ketika selesai sudah 1 jam kan harus log out. Silakan mengajukan kembali ke melalui WhatsApp-nya PSB, nanti dikonfirmasi dengan Mas Gerard apakah posisinya sekarang CIC-nya sedang available atau sedang dipergunakan atau sudah ada yang mengantri. Seperti itu Mas Heru. Oke, terima kasih Pak. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan ya, misalkan ada ingin ditanyakan, mau mencari data, mungkin sekarang ada ide atau topik yang sudah dibuat, bisa ditanyakan aja, mungkin Mas Nabil bisa bantu tuh cara menelusurnya seperti apa gitu. Silakan. Oke, mungkin kalau gitu kita masuk ke tips and tricks ya. Saya cuma punya satu sebenarnya yang juga baru beberapa hari ke belakang saya menemukan ini. Jadi di zaman sekarang seperti yang kita tahu itu sudah sangat-sangat serba AI ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku lagi nyari data, kemudian lagi misalnya brainstorming topik misalnya untuk mencari sebuah bikin jurnal atau ngerjain lomba, ngerjain paper, itu mungkin sebelum kita tentuin sebuah topik ataupun research question, mungkin kita harus cek dulu ada nggak datanya kan. Jadi kita harus cari data availability kan. Dan kadang-kadang data availability ini sangat-sangat mengkonsumsi waktu. Apalagi ketika di CIC ini memang tipe datanya tuh banyak banget. Jadi manusia agak kewalahan. Apalagi kita cuma punya waktu sejam gitu kan. Jadi kemarin aku berhasil nemu a way lah, very very interesting way biar ini tuh bisa dikerjain sama AI. Jadi yang pertama itu kalian harus pakai yang namanya cloud. Cloud mungkin ada yang sudah pernah pakai, ada yang mungkin sudah tahu juga, tapi ini tuh mirip sama ChatGPT, tapi namanya Cloud AI. Cloud AI ini dia bakal bisa ngeakses Chrome kalian atau browser apapun yang sedang dipakai dengan cara kalian download extensions-nya. Ini bisa kalian Google. Dari sana, kalian bisa minta cloud-nya sendiri untuk nge-setup. Bisa nggak dia baca CIC-nya? Nah, di sini aku bisa minta nih, can you access my Chrome CIC? I want to make a demonstration. Nah, dia bisa. Kalian bisa lihat cursor kita sendiri itu warna oranye. Nah, di sini aku bakal minta, can you select data for unemployment in Indonesia, do not download, just collect. Jadi ini contoh saja. Jadi bakal aku prompt, terus nanti dia bisa main-main di sini sampai dia bisa ngeliatin semua data unemployment. Bahkan dia bisa nge-filter sendiri data-datanya. Jadi tidak harus dari kita. Tapi minusnya memang ini agak membutuhkan cukup banyak waktu karena AI-nya agak lambat juga. Jadi it takes quite some time. Jadi kita coba lihat saja dia di sini lagi using Claude in Chrome gitu kan. Jadi mungkin untuk ini 4 sampai 5 menit lah prosedurnya. Nah, biasanya aku pakai ini untuk scraping data dalam waktu tenggat yang kecil tapi butuh data banyak gitu. Karena kalau manusia sendiri bisa capek kan. Dan jadi kadang-kadang
tinggal pakai AI dan dia bisa ngambil data banyak warna. Lihat, dia nulis sendiri itu Indonesia unemployment rate, dia sudah filter-filter sendiri, terus nanti dia bisa select datanya sendiri gitu. Tapi memang agak lambat karena dia pencet apa-apa dia harus screenshot ulang gitu. Nah, selesai gitu. Udah tuh dia sekarang mencet data 1, data 2, data 3, jadi agak manual mencetnya. Jadi poinnya adalah we can utilize ini agar pengambilan data itu jauh lebih simplified dan juga jauh lebih gampang. Kenapa? Karena CIC ini banyak sekali keywordnya, dia banyak sekali keywordnya yang apa bisa dibilang cukup unik ya. Jadi agak susah kalau kita nyari data yang spesifik. Sementara AI bakal tahu data spesifik ini keywordnya apa-apa aja. Jadi dia tahu dan dia bisa searching sendiri gitu. Nah, ini dia bisa screenshot, dia bisa kasih tahu. Dan untuk pertanyaannya yang ada di chat, sharing password, dia nggak sharing password. Dia itu ada security yang sangat-sangat keras untuk dia nggak bisa login sendiri. Jadi kalian beneran udah harus buka CIC-nya dulu gitu. Kalau OpenClaw, saya juga pakai OpenClaw, cuma lebih enak pakai cloud dibanding pakai OpenClaw gitu untuk hal-hal begini. Karena sekali lagi ini cuma bisa dipakai sejam, jadi kita nggak bisa scraping data yang lama gitu, nggak bisa ditinggalin 6 jam, 9 jam komputer nyala, nggak bisa. Karena sejam kalian harus log out gitu kan. Jadi caranya gitu. Nanti kalian kalau misalnya mau lebih gampang lagi, cleaningnya bisa otomatis juga pakai cloud, di mana kalian bisa kasih topik riset kalian mau, kemudian suruh dia brainstorming, suruh dia cari data-datanya apa aja, terus suruh dia bisa dibilang cleaning lah. Contoh kayak gini, kemarin saya lagi riset soal money flow dan determinan makroekonomi yang attract foreign funds lah. Jadi saya butuh data makro 20 negara banyak sekali, cuman saya punya waktu limited gitu kan. Jadi saya minta tolong cloud ini dan kemudian dia bisa ngambil data banyak banget tuh. Ini semua data-data banyak banget di mana ini saya cuma pakai satu prompt doang. Ini ada seriesnya banyak gitu kan. Terus dia otomatis bisa langsung cleaning sendiri, bisa langsung ngeset sendiri, bahkan ini mungkin untuk waktu lain ya, tapi kalian bisa setup Stata dan RStudio langsung dengan AI zaman sekarang gitu, dimana AI-nya sudah bisa langsung menggunakan Stata langsung di sana gitu. Jadi di sini kalian bisa contoh nih clean datanya, ini dependent variable-nya, contoh yang ini, itu dia sudah langsung bisa nge-clean datanya dari CIC dan bentuk panel data yang bisa dibilang sudah sangat Stata friendly ya, atau RStudio friendly gitu. Bentar, ini agak, nah ini dia. Nih, dia sudah dalam bentuk panel data yang sudah ready untuk dimasukin ke Stata dan sudah ready untuk langsung kita analisis gitu. Ini udah clean datanya. Nah, jadi itu tips saya untuk misalnya kalian menggunakan CIC kalau misalnya mau diintegrasikan dengan AI gitu. Untuk OpenClaw atau ChatGPT atau Gemini saya belum cukup, saya nggak pakai, jadi saya nggak bisa jelasin ke kalian caranya gimana. Tapi untuk cloud saya bisa jelasin biar kalian kalau mau cari data itu bisa autonomous, bisa otomatis. Mungkin untuk tipsnya yang paling membantu itu sih guys. Sisanya tips-tips yang tadi yang kayak kalau data jangan lebih dari 500, kalau annual, daily jangan lebih dari 30 karena atau nggak nge-lag nanti komputernya, bisa nge-bug juga websitenya. Kemudian kalau misalnya time frame, data-data time frame yang diambil itu harus diusahakan sama semua. Jadi kalau ambil annual saja, quarterly saja, daily saja, monthly saja gitu. Jangan dicampur-campur. Jadi mungkin kalau untuk tips and tricks dan tutorial sampai sini saja. Sebelum kita masuk ke Q&A, balik ke sini bentar. Di sini saya sudah bikin booklet, bisa dibilang, bisa dibuka di sini, bit.ly booklet tutorial CIC. Kalau kalian buka,
Mungkin saya akan sebentar, ini agak ngebug. Oke, kalau udah dibuka nanti dia bakal keluar di sini. Ini ada dua versi, ada versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Kalian bisa lihat. Ini booklet yang saya buat untuk kalian nggak lupa gitu. Kalau kalian nggak mau lihat rekaman videonya, bisa lewat sini. Kalian bisa baca aja. Ini udah aku bikinin lah bookletnya dengan fitur-fiturnya dan apa saja yang harus kalian pahami untuk bisa nge-explore CIC gitu. Jadi ada semua di sini, bisa dibaca, bisa di-download. Mungkin segitu saja untuk tutorialnya dan trainingnya. Mungkin kita bisa masuk ke sesi Q&A ya, kawan-kawan. Ya. Nabil, maaf mau tanya. Ini yang booklet ini saya boleh izin nggak saya masukin websitenya PSB Iya, buat boleh, Pak Didin, ya, aman. biar nanti kalau ada mahasiswa yang perlu bisa tinggal klik aja nanti yang sudah tersedia di websitenya PSB dari bookletnya Nabil ini. Ya, Oke, aman aja Pak Didin. terima kasih. Oh, ada pertanyaan dari Pak Heru. Kalau kita download data di beberapa negara sekaligus dalam framework struktur data yang sama, apakah bisa mendownload bersamaan hasilnya di satu table semua negara tersebut? Eh, Iya, bisa, Pak Heru. Jadi, contoh, kita contoh dua negara saja ya, Indonesia dan juga Malaysia misalnya. Sorry, ini nggak ada Malaysia kan? Kenapa nggak ada Malaysia? Karena ini belum kita pencet X. Kita harus pencet X dulu. Nah, dari sana baru kita bisa pilih lagi Indonesia dan juga Malaysia. Indonesia dan juga Malaysia. Oke, udah ada dua. Kemudian kita ambil inflasi lah misalnya, inflation di dua negara ini. Kita by popularity saja. Ya, kita ambil yang ini sama yang ini. Dua-duanya sama-sama terbaru dan sama-sama monthly. Langsung kita download aja. Nah, di sini kan ada informasi yang tadi ya, kita X saja. Nah, ketika kita download, dua yang ini di dua negara berbeda, dia akan otomatis nge-download. Kemudian nanti dia bakal memang dalam bentuk satu tabel yang sama. Di sini, tuh. Dia tabelnya sama. Regionnya doang yang beda. Regionnya yang beda, ini nanti kalau mau di clean ya bisa di stata aja gitu. Jadi nanti misalnya ada 10 negara gitu. Atau misalnya datanya nggak cuma consumer price index, tapi ada unemployment, ada data makro untuk 5 negara misalnya. Dengan time series yang sama, tapi dia jadinya panel kan. Nah, nanti bisa pakai stata di clean otomatis. Jadi dia bentukannya nanti di stata dia bakal ngasih semacam apa ya, kayak gini. Dia bakal nge-tag lah jatuhnya. Sebentar, saya buka dulu. Nanti kalau datanya sudah di clean, bentukannya bakal kayak gini. Sebentar. Oke, bentukannya bakal kayak gini. Nah ini bentukannya bakal kayak gini. Di mana uh, ini belum penting sih, bentar. Saya hide aja. Oke, dia bakal bentukannya kayak gini, di mana country-nya tuh bisa ada di kiri, kemudian date-nya, terus datanya di sini. Ini habis saya clean di RStudio, bentukannya bakal kayak gini. Jadi ini udah panel data yang uh, bisa dibaca sama RStudio-nya. Ini ada banyak negara, banyak tipe data, tapi dia dalam bentuk tabel yang clean gitu. Nah, tapi ini nggak bisa otomatis di clean sama sama CIC-nya. Jadi memang harus pergi ke Stata atau RStudio dan di clean manual. Atau bisa pakai AI juga. Tapi intinya nggak bisa langsung bentukan bersih kayak gini datanya. Jadi untuk jawabannya untuk Pak Heru, semoga bisa menjawab. Ada lagi guys?
Untuk teman-teman yang ingin menanya, silakan boleh di resen atau ditulis saja di kolom chat. Sekiranya masih ada yang mau ditanyakan ke Mas Nabil. Oh iya, oke. Link buklet saya share sekarang. Buka tutorial CC. Oke, itu ya guys. Em, itu kalau kalian lihat di bukletnya, itu ada semacam saya kotak-kotakin. Tapi kotak-kotaknya itu ada agak kadang-kadang misaligned dikit, tapi ya di bawahnya ada deskripsinya sih. Jadi harusnya nggak begitu misleading. Nanti akan saya perbaiki itu foldernya akan saya ubah di file-filenya. Jadi nggak salah. Jadi ada beberapa yang tadi saya bilang itu kontaknya nggak align sama apa yang seharusnya. Nanti akan saya perbaiki. Ada pertanyaan lagi, guys? Ada pertanyaan di kolom chat Mas Nabil dari mahasiswa. Oh, ya. Apa log history yang bisa dilihat kembali? Ya, ada. Sebentar, saya share screen lagi. Eh, nah, jadi di sini, kalau kita lihat download di atas kanan sini, kalian bisa lihat download-download recent download-nya. Jadi, bisa kalian cek. Dan untuk history lama itu, seingat saya ada di... Sebentar. Kalau history chat itu tidak banyak guys, dia cuma 5 terakhir, jadi dia nggak nge-store banyak banget. Kalau kalian lihat di search, kalau search history itu dia cuma 5 yang terakhir, download history dia setahu saya juga cuma yang 5 terakhir di sini, nggak bisa lihat download bar yang banyak. Kecuali saya mungkin saya miss sesuatu, saya kurang tahu kalau misalnya bisa lihat yang banyak. Cuma dari my experience memakai ini 2 tahun, nggak nggak ada untuk melihat download semua yang panjang gitu. Paling kalau misalnya mau di customize, itu bisa sendiri. Kalian tinggal pencet plus, terus kalian bisa eh, bikin-bikin folder sendiri gitu. Jadi, aduh, sorry, kepencet. Jadi kalian bisa di sini misalnya kalian mau bikin series sendiri, itu bisa. Jadi kayak ada folder-folder untuk orang-orang masing-masing gitu. Jadi misalnya kalian mau bikin series sendiri di sini, itu ini misalnya inflation ya, itu bisa. Cuman eh, nah ini namanya insight. Jadi kalian bisa misalnya tulis punyanya Nabil gitu kan, Nabil inflation misalnya. Itu bisa. Cuman saya jarang pakai. Tapi untuk history yang lengkap itu kayaknya saya kurang tahu ya kalau memang ada, tapi setahu saya belum ada di sini fiturnya. Dia cuma 5 terakhir aja, eh, Bapak. Jadi nggak bisa banyak. Ini watch list, ini data stories, ini training data, ya nggak ada kayaknya historinya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Untuk rekan-rekan mahasiswa, apakah ada pertanyaan lagi sekitar pelatihan dan pemaparan dari Mas Nabil tadi? Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali.
Masih di mute, Mas. Oh ya, masih di mute, sorry. Iya Pak Heru, ada di sini ada save, kalian tinggal pencet, terus misalnya tinggal di name apa gitu. Misalnya inflation. Tapi dia cuma bisa nge-save search-nya doang. Tapi dia nggak bisa, eh, nah di sini nanti ada my searches, kalian bisa lihat, ada di sini. Kalian pencet, dia bisa langsung ke select semua. Ini mungkin saya delete ya guys, karena saya kurang enak. Tapi kalian kalau mau itu bisa pencet save di sini. Tapi untuk datanya sendiri itu bisa. Jadi misalnya kita mau ambil inflasi ya, kita ambil inflasi 100 data ini contoh saja ini 100 data, enggak 130 data. Ini semua misalnya udah untuk batch pertama. Save misalnya contoh Pak Heru tanggal 6/17/2026 gitu ya. Sorry, 17/6/2026. Tinggal save new search, nanti ada di sini. Tinggal pencet. Nanti dia otomatis ke select. Even kalau misalnya kita udah di select, terus kita udah pindah ke mungkin unemployment gitu, udah beda lagi gitu dipakai sama orang. Kalian bisa pencet ini, kalian bisa pencet ini, ntar dia kebuka lagi dengan data yang sama, tetapi selection datanya beda. Jadi datanya tuh nggak akan ke select yang Bapak select, cuma search-nya doang, filter-filternya doang. Jadi kalau misalnya mau nge-save datanya, mau nggak mau harus di-download dulu, Pak. Tapi kalau filternya itu bisa di-save. Preset filternya itu bisa kita save. Jadi mungkin semoga menjawab, Pak. Ini saya izin delete lagi ya, Pak. Yang ini cuma untuk contoh. Oke. Jadi itu aja, Pak. Kemudian integrasi ke Tableau. Saya itu tidak bisa menjawab karena saya belum pernah pakai Tableau untuk data analisis. Tapi dia bisa memang integrasi ke Excel ada API-nya juga untuk R, tapi ini saya belum pernah main-main ke sini gitu. Dia ada SDK Python-nya gitu. Kalian bisa mungkin connect ke AI kalian untuk jadi dia bisa scraping otomatis gitu tanpa harus buka CIC-nya sendiri. Bisa langsung dimasukin ke add-on Excel-nya juga. Cuman saya juga belum pernah mencoba untuk ini. Tapi di sini ada guideline-nya semua di bawah sini. Bisa dibaca saja mungkin ya. Semoga bisa menjawab. Mungkin ada pertanyaan lain, Bapak dan Ibu. Baik, masih kita tunggu. Apakah ada pertanyaan lain dari rekan-rekan mahasiswa ke Mas Nabil terkait hasil dari pemaparan yang tadi? Tadi yang buklet yang tadi ya, saya coba sudah masukin ke dalam websitenya PSB ya. Ini nanti kalau dari teman-teman ingin ini, tinggal buka website PSB, nanti klik Pusat Data Ekonomi dan Bisnis. Di sini sudah ada CIC Training Booklet. Tinggal diklik aja, nanti tinggal masuk ke ini ke dokumen yang Mas Nabil sudah buat. Baik, masih kita tunggu buat teman-teman yang sebentar lagi.
Mungkin dari Mas Nabil ada closing statement buat pemaparan hari ini. Oke, terima kasih dari pihak PSD udah memberikan kesempatan untuk hari ini, dan juga terima kasih untuk semua mahasiswa ataupun dosen atau asisten dosen yang sudah datang pada hari ini untuk training ini. Semoga bisa membantu dan semoga kita bisa ketemu lagi eh, di hari nanti. Terima kasih semua. Selamat siang. Oke, baik. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, semoga apa yang sudah diberikan pada pelatihan hari ini bisa bermanfaat buat seluruh mahasiswa dan tentunya bisa digunakan semaksimal mungkin dalam proses perkuliahan. Terima kasih Mas Nabil dan seluruh peserta yang telah antusias mengikuti pelatihan hari ini. Jangan lupa link absensi ada di kolom chat dan ada juga link grup atau komunitas WA di informasi untuk informasi sekitar pusat sumber belajar. Lalu juga record dari pelatihan hari ini ada di YouTube di @pusat sumber belajar FEBUI. Lalu juga apabila masih ada memiliki pertanyaan atau kendala akses terkait eh, buklet atau dan yang lain-lain bisa menghubungi WhatsApp FEBUI atau email lalu atau juga bisa mengunjungi website psb.febui.ac.id. Baik, terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta. Saya Gerald, pamit pamit undur diri. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.